Baik, keluarga Philadelphia yang terkasih, pada saat hari ini, hari Jumat, kita bertemu kembali dalam ibadah Jumat Agung yang sangat spesial. Pada kesempatan ini, di pagi ini, walaupun biasanya kita merayakan Jumat Agung di sore hari, namun biarlah pada pagi hari ini tidak mengurangi kekusukan kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, memperingati dan mengenang kembali betapa besar cinta kasih Tuhan bagi kita, terutama karya penebusannya di kayu salib. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang live streaming maupun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami, terlebih karya penebusan-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dan Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh beroleh keselamatan yang sempurna daripada-Mu Tuhan, dan kami boleh memiliki keyakinan iman bahwa kami adalah umat-umat yang sangat dikasihi oleh-Mu, sehingga kami memiliki iman dan pengharapan selama kami menjalani kehidupan ini. Di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, di tengah situasi yang saat ini mungkin tidak nyaman bagi kami, tetapi biarlah ini tidak menghalangi kami untuk kami datang kepada-Mu, bahkan tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk boleh dinyatakan bagi setiap kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kami boleh kembali belajar bagaimana kami seperti gereja mula-mula yang kami memiliki kerinduan untuk kami beribadah kepada Tuhan bukan di dalam gedung gereja, tetapi di dalam setiap hati kami yang datang kepada-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, dan kami siap untuk memulai ibadah ini dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati
supaya kami, setiap orang yang berdosa, memperoleh hidup yang kekal. Dan hari ini kami mau menengok kembali Tuhan di dalam perenungan kami, betapa besar cinta-Mu yang telah Kau nyatakan di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota itu Tuhan. Kau telah berikan darah-Mu yang tercurah, anugerah yang terbesar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati.
siap menerimanya dalam nama Yesus. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Tidak mengurangi intimnya kita dengan Tuhan. Kita bertatap muka dari jauh, Philadelphia Family, dan juga semua yang hari ini bersama-sama menikmati siaran live streaming dari Philadelphia Ministry di Gereja Bethel Aletheia Tirta Kencana. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari spesial bagi kita, hari Jumat, tetapi Jumat yang spesial yaitu Jumat Agung, di mana kita sama-sama memperingati, merayakan hari kematian kita Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ini adalah satu peristiwa yang sangat langka karena biasanya memperingati kematian bukan dengan merayakan, tapi hari ini kita merayakan Jumat Agung. Yang namanya merayakan itu tidak berduka cita. Yang namanya merayakan itu pasti bersuka cita, senang. Ya saudara perhatikan di sini, senang memperingati hari kematian Tuhan. Ada beberapa hal yang terjadi pada waktu kematian Tuhan. Salah satu yang sering kali kita bahas adalah tentang 7 perkataan Yesus yang ada di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus yang diungkapkan Tuhan di atas kayu salib yang berbeda dengan kata-kata yang lain bagi orang-orang yang disalibkan. Kita tahu bahwa Yesus disalibkan tanpa dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau firman Allah mengatakan, lihat anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Dia tanpa dosa dan menjadi dosa karena kita. Dan ketika orang yang tidak bersalah lalu kemudian dianiaya dan disalibkan, kita melihat perkataan-perkataannya pasti akan berbeda. Pasti akan penuh hujatan, penuh nangisan, penuh kekecewaan, penuh dendam, dan begitu banyak. Tapi kalau kita melihat dari peristiwa penyaliban Tuhan, 7 perkataan yang diungkapkan Tuhan Yesus itu, yang pertama adalah kata-kata pengampunan. Yang kedua, kata-kata keselamatan. Yang ketiga, kata-kata kasih sayang. Dan yang keempat, kata-kata keluhan. Kata-kata yang kelima, kata-kata penderitaan. Yang keenam, kata-kata kemenangan. Dan yang ketujuh, kata-kata penyerahan. Jadi satu proses katakan, kata yang pertama adalah Bapa ampunilah mereka. Yang kedua, hari ini juga engkau diselamatkan bersama aku dalam Firdaus. Yang ketiga, anak inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Lalu berikutnya kata-kata keluhan, aku haus. Kata-kata yang kelima adalah penderitaan, ketika dia bilang Eli, Eli lama sabachthani. Begitu menderitanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu terakhir kata-kata yang keenam, kata-kata kemenangan, ketika dia berkata tetelestai. Dan yang ketujuh adalah kata penyerahan, ketika Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hari ini kita akan belajar bersama-sama secara khusus, yaitu kata-kata pengampunan dan kata-kata keselamatan. Kita akan belajar 2 hal ini, pengampunan dan keselamatan. Saudara, 2 kalimat ini, perhatikan, kata-kata pengampunan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, kata-kata keselamatan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang luar biasa sebenarnya. Perhatikan di situ, dia orang yang begitu sangat baik, pribadi yang teramat sangat baik, tetapi manusia selalu memusuhinya. Apa sih yang dilakukan Tuhan? Dimanapun dia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun, tidak pernah melanggar. Bahkan dicari kesalahannya sedikit pun tidak dapat. Saudara perhatikan, bahkan ketika muridnya katakan, guru, teman-teman yang lain bayar pajak, dia katakan, yes, ayo kamu bayar. Berikan apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan berikan apa yang harus kamu berikan kepada negara. Diajak berdebat, Yesus tidak pernah berdebat. Dia selalu melakukan yang terbaik. Tapi perhatikan di sini, dari mulai lahir, Yesus tidak memiliki tempat untuk dilahirkan. Orang tuanya tidak punya tempat untuk menginapnya. Saudara perhatikan,
Tidak ada tempat untuk dia. Bahkan dia katakan untuk meletakkan kepalanya. Dia lahir di kandang domba, ditaruh di atas palungan dengan dibungkus kain lampin, kain yang sangat sederhana. Masa kecilnya ada di Nazaret, tidak pernah berbuat salah. Bahkan pada umur 12 tahun dia sudah bisa memberikan dampak kepada ahli-ahli Taurat, guru-guru yang ada di Yerusalem. Ketika dia berkunjung ke Yerusalem, maka Yesus pada usia 12 tahun dia sudah mampu mengajar dengan luar biasa. Tetapi perhatikan, kurang apa dia? Herodes waktu masih Yesus kecil sudah menyuruh untuk membunuhnya. Bayi itu salahnya apa? Anak kecil itu salahnya apa? Sudah perhatikan, bayi baru lahir sudah dibenci, menyuruh prajuritnya untuk membunuh dia. Setelah dewasa, ahli-ahli agama Yahudi membenci dia dan terus berulang kali mencoba untuk membunuh Yesus. Dan puncaknya adalah ketika orang-orang yang awalnya berkata Hosana bagi dia, melemparkan jubahnya, semua dipakai permadani buat Yesus untuk lewat. Hosana, Hosana mereka waktu Yesus naik keledai ke Yerusalem. Tapi orang yang sama yang kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan Yesus, dan lepaskan Barabas. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dua perkataan ini. Yang pertama adalah kata-kata pengampunan yang diberikan Tuhan. Saudara, respon kita kalau diperlakukan seperti Yesus kira-kira bagaimana? Gak usah diperlakukan seperti Yesus lah. Kita di jalan tiba-tiba ada yang naik motor di depan kita saja, rasanya sudah jengkel. Atau ada yang getok-getok pintu, ujuk-ujuk saja kita sudah jengkel. Saudara, perhatikan, diperlakukan seperti Yesus, diledek, dihina, ditonjok, diludahi, padahal dia punya kuasa. Diperlakukan dengan keji, difitnah. Kalau kita perhatikan, dihianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas. Dicium, tetapi cium untuk menunjukkan siapakah dia. Kira-kira kalau kita digitukan kayak apa ya? Kita masih bisa tersenyum, dadah, hello. Saya yakin kalau kita mungkin kita sudah marah, sudah dendam kepada orang yang berbuat keji kepada kita. Apalagi ketika orangnya itu nonton di situ, lalu kemudian kita lewat, yang dianiaya, kita mesti matanya sudah melotot. Nah saudara perhatikan, ingat Alkitab mencatat seorang nabi yang bernama Simson, dia membunuh banyak orang, mengalahkan musuhnya banyak orang. Tetapi pembunuhan banyak orang yang dilakukan Simson bukan mengalahkan musuh-musuh yang menyerang umat Tuhan, bukan mengalahkan musuh-musuh yang menyerbu negerinya. Tetapi Simson membunuh banyak orang justru ketika dia punya dendam pribadi kepada orang-orang yang mengkhianati dia. Ketika dia datang di bait Allah, lalu kemudian dia di tempat pesta, yang kemudian dia diolok-olok dan dia berdoa untuk merobohkan bangunan itu. Disitulah perhatikan, dendam yang dilakukan oleh Simson membunuh lebih banyak ketika mati daripada ketika dia hidup. Tapi respon Yesus luar biasa. Di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang ada, yang memukul dia, yang memahkotai dia dengan duri, yang mengundi jubahnya, yang meludahinya, yang memukulnya, yang mencambuknya, bahkan kepala pasukan ada di depannya. Yesus tidak berkata, memaki, tidak marah, tidak dendam, tidak melotot. Tetapi kata-kata yang pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah, Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jujur kalau saya mendengar atau membaca terus berulang kalimat ini adalah kalimat yang begitu luar biasa, sehingga di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kesalahan yang terlalu berat yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau kita hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita memang kudus orangnya, kalau kita bisa memanggil dia Bapa, bukan karena kita memang sudah terlalu sempurna, tidak. Tetapi karena kasih Tuhan yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, ampunilah Daniel, ampunilah saya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka
perbuatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus melakukan ini. Ada 3 pelajaran dari kata-kata pengampunan. Yang pertama, Yesus mempraktekkan dari apa yang Ia ajarkan. Dia bukan hanya mengajar, tetapi Dia juga mempraktekkan. Perhatikan, dari sinilah kita mau belajar bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita imani, kita apalkan saja, tetapi bagaimana kita mempraktekkan dari apa yang kita ajarkan. Yesus mengajar agar kita selalu mengampuni. Berulang kali Yesus mengajarkan, kalau engkau hendak mempersembahkan korban, tetapi masih ada hal yang kau mengganjal dengan saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu, lalu pergi berdamai dulu, lalu bawa. Perhatikan, bahkan di dalam satu contoh lagi, ketika ada orang minta berjalan 1 mil, berjalanlah engkau 2 mil. Kalau engkau ada orang yang menampar pipi kirimu, kasihkan juga pipi kananmu. Sudah perhatikan, itu perkataan Tuhan. Lalu suatu kali Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? 3 kali? 7 kali? Kata Tuhan tidak, tetapi 70 kali 7 kali. Sudah perhatikan, pengampunan yang sempurna yang Allah berikan kepada kita bukan 7 kali, bukan 10 kali, bukan 1000 kali. Perhatikan, 70 kali 7 kali di dalam 1 hari. Kalinya belakangan itu berapa? Jadi ternyata pengampunan yang Allah berikan bukan hanya sebatas Dia mati di kayu salib, tetapi pengampunan yang Allah berikan adalah dari kekekalan sampai kekekalan. Ketika kita masih diberi napas hidup oleh Tuhan, itulah waktunya menerima. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tetap mau mengampuni kita. Tuhan tetap mau mengampuni kita, memberi kesempatan. Bahkan seorang yang sudah mengkhianati Dia, Petrus sendiri, yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan pada waktu yang ketiga Petrus menyangkal, Yesus melihat dia, matanya bertemu dengan mata Petrus. Petrus menangis, lalu dia pergi dan kemudian mengubah hidupnya. Petrus dilahirkan kembali yang kedua, menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena ada pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Jumat Agung itu mengajarkan kepada kita seberapa besar kesalahan kita, seberapa besar dosa kita yang sudah kita lakukan dari kemarin sampai hari ini. Firman Tuhan mengatakan, meskipun dosamu merah semerah kirmizi, Tuhan akan ubahkan menjadi putih seperti salju. Nah, di kayu salib itulah kita melihat ada persamaan antara pengajaran Yesus dengan perbuatan Yesus. Dia memang pribadi yang layak diteladani. Dia sudah melakukan kenosis, pengosongan diri, turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia. Tapi bedanya dia tidak berdosa. Dia kumpul di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Yesus tidak berkata seperti Yesaya, celakalah aku. Yesus tidak berkata seperti Gideon, celaka aku. Tetapi Yesus justru berkata, pengajaran-pengajaran yang diajarkan, makarios, berbahagialah. Kita perhatikan di sini, ada perbuatan ketika Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, dalam pengampunan itu, Yesus menempatkan diri sebagai manusia. Sebenarnya Yesus bisa mengampuni langsung tanpa untuk menaikkan dosa syafaat kepada Bapa. Saudara, ada orang yang berdosa datang kepada Tuhan, seorang perempuan yang terus membasahi kaki Yesus, menangis. Dia selalu bilang, dosamu sudah diampuni. Bisa juga melakukan seperti itu sebagai kealahannya. Suatu kali ada orang yang menurunkan orang yang lumpuh, rame-rame diturunkan. Dan ketika orang lumpuh ada di situ, katakan, dosamu sudah diampuni, sekarang bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah. Dia bisa langsung mengampuni dosa. Tapi pada waktu dia disalib, saudara, dia menempatkan diri bukan sebagai Tuhannya, tetapi sebagai kemanusiaannya yang sedang memikul dosa manusia, dosa kita semua. Makanya dia perlu berdoa kepada Bapaknya dan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Seringkali kan kita ini mengambil hak orang. Ya, kadang-kadang merasa bahwa kita mengambil hak Tuhan. Kita hanya bilang, aku mengampuni engkau loh. Bisa saja kan. Tapi berapa banyak orang yang menyimpan dendam. Padahal kata Tuhan, pembalasan itu bukan hak kita.
tapi hak Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang menyimpan kesalahan orang untuk suatu kali ada pembalasan. Apakah saya nggak membalas? Ya mungkin tidak membalas. Tapi ketika orang itu mendapatkan masalah, kita selalu katakan rasain, syukurin. Makanya itu bentuk daripada penghakiman yang bertolak belakang dengan yang Yesus ajarkan. Sebagai manusia, Yesus tetap berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab kenapa? Yesus waktu itu sedang tergantung di kayu salib, sedang memikul dosa kita. Padahal ketika dia pelayanan selalu mengatakan dosamu sudah kuampuni, dosamu sudah diampuni, sekarang semula. Saya perhatikan itu, Yesus melakukan itu. Yang ketiga, saya berikan contoh berikutnya adalah kenapa Yesus bisa mengampuni sebelum yang ketiga. Karena apa? Karena dia adalah anak domba Allah. Suatu kali Yohanes pernah bertemu dengan dia, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dan saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, pengampunan yang diberikan adalah ketika ada mezbah korban bakaran. Ketika darah itu dipercikkan di atas kayu, di atas jenang dan di ambang pintu. Kalau mungkin sekarang ketika dalam perjalanan berikutnya di peti asyahadat, ditutup peti perdamaian, di kaporet, tahta kemurahan, tahta anugerah, maka Yesus tidak melihat lagi dosa pemberontakan manusia yang digambarkan dengan 3 barang yang ada di dalam peti perjanjian, tabut perjanjian, yaitu pemberontakan terhadap standar kebenaran firman Tuhan, pemberontakan terhadap standar pemeliharaan Allah, dan pemberontakan terhadap standar otoritas yang ada yang Tuhan berikan. Nah, saudara perhatikan, dan Tuhan tidak melihat itu lagi ketika ada korban. Itulah makanya dalam kemanusiaan Yesus berdoa sama seperti kita. Kenapa kita disuruh berdoa? Dan berdoa bukan hanya berdoa buat diri sendiri, tapi Tuhan akan berdoa syafaat untuk orang lain. Hari-hari ini mari kita belajar, kita berdoa, doa syafaat. Jumat Agung hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita juga berdoa sebagaimana Yesus berdoa bagi orang-orang yang bersalah kepada Dia. Dan Bapa ampuni karena mereka tidak tahu. So kalau mereka tahu nggak akan melakukannya. Oh Bapak dia tahu tapi dibutakan. Banyak orang yang sekarang kan dibutakan oleh ilah zaman ini. Momen-momen yang terjadi hari-hari ini kadang dijadikan momentum untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudara, kita mau belajar untuk berdoa syafaat. Jumat Agung hari ini mengajarkan kita untuk berdoa syafaat. Yang pertama doa syafaat itu coba. Kalau kita dalam jari ini ada 5 jari, maka jari jempol ini adalah doa syafaat untuk orang-orang yang jauh dari kita. Kan jempol ini paling jauh ya dibanding yang lain. Yang jauh dari kita, siapa yang jauh dari kita? Jauh karena hubungannya, atau mungkin jauh karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Kita berdoa bagi mereka. Hari-hari ini kita sudah berdoa belum? Sampai-sampai gereja kita, gereja Beta di Indonesia memberikan satu doa untuk apa? Doa untuk bangsa setiap jam 9 malam. Saudara perhatikan, tidak harus secara resmi kita berdoa, tapi pada jam itulah kita ingat bagi bangsa kita. Lalu yang kedua, kepada orang-orang yang memimpin kita, pemimpin-pemimpin kita. Saya kemarin mengupload di Facebook berdoa buat presiden. Tuhan memberkati presiden dan juga bangsa Indonesia. Ketika dia memutuskan berpres untuk persiapan lebaran, persiapan banyak hal, kita tetap berdoa diberikan kekuatan. Harus ada dana yang dikeluarkan. Tapi saya bilang kita bersyukur bahwa bangsa kita itu masih ada empati satu dengan yang lain. Buktinya apa? Pemerintah tidak bisa memberi rakyat yang paling kecil, tapi kita beramai-ramai mengumpulkan sembako, mengumpulkan dana untuk diberikan sumbangan kepada yang lain. Tidak bisa kita cukup besar. Yang ketiga, berdoa untuk orang yang dalam kekuasaan, bukan yang pemimpin tapi yang berkuasa atas kita. Dulu mah penginjil ada sini. Dan perhatikan, berdoa buat orang-orang yang punya kekuasaan. Bukan hanya orang-orang yang memimpin kita di rumah, mulai dari orang tua, ayah, mungkin pemimpin yang lebih tinggi lagi di kelas, di RT, di RW, tapi orang yang berkuasa. Mereka-mereka yang berkuasa. Dan yang keempat adalah berdoa untuk yang kita kasihi dan kita cintai di sekeliling kita. Baru yang kelima, berdoa untuk orang yang sakit. Perhatikan, untuk orang yang jauh, untuk pemimpin, untuk penguasa, untuk kemudian orang-orang yang kita cintai, dan yang kelima untuk orang-orang yang sakit. Nah, untuk kita kapan berdoanya? Ya, perhatikan. Padahal kalau kita berdoa, kita kira kebanyakan berdoa buat orang lain atau untuk kita sendiri.
Ya, halo sidang jemaat ya, hari ini kita coba mau belajar introspeksi. Kita kadang kalau nggak doa untuk kita sendiri kayaknya belum afdol ya. Nggak apa-apa doa buat kita, tapi jangan menjadi yang utama. Tuhan itu tahu kebutuhan kita, tapi memang kita juga harus mengungkapkan pada waktu tertentu ya kita doa pribadi. Tapi betapa pentingnya kita berdoa syafaat. Dan yang ketiga, pengampunan dosa menjangkau orang yang tidak layak menerimanya. Saudara perhatikan, ketika Yesus mengatakan Bapa ampunilah mereka, itu berarti bahwa sebenarnya yang memintakan Yesus untuk diampuni siapa sih? Orang yang menganiaya dia, kepala pasukan yang memimpin masukan penganiayaan penyaliban dia, orang yang meludahi dia, orang yang mengkhianati dia. Yang harus diampuni, yang dimintakan pengampunan itu bukan orang baik-baik, tetapi orang yang jahat. Saya perhatikan, kalau kita ketemu orang yang jahat dengan kita mau ngampuni enggak, tapi Tuhan kan mengajarkan pengampunan dosa menjangkau orang yang tidak layak menerimanya. Itulah makanya konsekuensi logis dari doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-12 berkata, Bapa, kalau ada apa kata firman Tuhan apa? Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, konsekuensi logisnya adalah bukan meminta ampun dulu, tetapi mengampuni dulu. Karena ada kalimat seperti, bukan kalimat Bapa ampunilah kami, maka kami akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan, tapi Bapa ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Itu ada tindakan yang nyata, yang kita sudah mengampuni orang, lalu kita datang kepada Bapa. Makanya kata Tuhan, taruh dulu persembahan. Dan nanti kalau kita menikmati perjamuan kudus juga sama. Kata Tuhan, kalau kita menikmati perjamuan, selidiki dulu hidupmu, diri kita. Saudara, sebagaimana dosa kita sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kita punya pedoman, kita mengasihi orang bukan karena kita hebat, tapi kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua adalah kata-kata keselamatan. Saudara, kata-kata keselamatan adalah ketika Yesus mengungkapkan kepada salah satu dari dua orang yang disalibkan bersama dengan dia, yang dua-duanya awalnya mengolok-olok, tetapi ketika yang satu, apakah engkau tidak takut? Perhatikan. Dan Yesus bilang begini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini kata-kata yang luar biasa, satu jaminan. Yesus sedang menunjukkan keselamatan itu bahwa hanya karena anugerah. Kenapa? Orang yang meminta ampunan ini, orang yang takut dan menerima Yesus ini, yang namanya Dismas dan Gestas gitu ya dalam sejarah. Dismas ini sebenarnya bentar lagi akan mati, sebab tidak boleh sampai besok sebelum matahari terbenam jam 6 sore. Maka orang yang belum mati harus dimatikan. Dari pagi disalib, jam 9 disiksa, kalau belum mati dimatikan supaya cepat mati. Jadi waktu mereka ngomong itu sebenarnya hidup mereka sedang di ujung tanduk, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Dismas sebentar lagi mati dan tidak punya kesempatan. Saya perhatikan, keselamatan untuk masuk surga itu gratis. Kenapa? Karena harganya memang sudah dibayar lebih dahulu oleh Tuhan di kayu salib, dan darah yang suci dan mulia itulah yang kemudian dicurahkan, kata Tuhan, bukan oleh barang panah, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba, darah domba Allah, darah yang mahal dan harganya sudah dibayar. Itulah makanya firman Tuhan menyebutkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kenapa dikatakan oleh iman? Karena Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa menerimanya, barang siapa beriman kepadanya, barang siapa mempercayainya. Kalimat berikutnya, itu bukan hasil usahamu, tetapi anugerah, grace, pemberian Allah, kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang menyombongkan diri, memegahkan diri. Saya perhatikan itu firman Tuhan katakan, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, pertumbuhan rohani bisa terjadi dalam tempo cepat. Saya sering mengatakan bahwa urusan pertumbuhan rohani tidak diukur oleh lamanya ikut Tuhan. Tidak. Saya sudah 50 tahun loh ikut Yesus. Ya karena umurnya sudah 50. Bisa saja mungkin 50 lebih 9 bulan. Kenapa? Sebab dari mulai dinyatakan ada benih kehamilan, orang tuanya sudah menyatakan ini Kristen loh, ini Kristen loh. Bahkan kalau perlu sebelum lahir sudah dibikin keterangan Kristen. Tapi itu tidak jaminan, saudara perhatikan. Alkitab mencatat tidak seperti itu.
pada awal penyaliban baik Dismas maupun Gestas mengolok-olok Yesus. Dengan lewatnya ya waktu Yesus tergantung di kayu salib selama 6 jam, Dismas berubah total. 6 jam, perhatikan, pertobatan yang luar biasa. 6 jam pertumbuhan yang luar biasa. Beda dengan hari ini kan kadang-kadang terbalik. Dulu saya melayani Tuhan, sekarang tidak. Dulu saya aktif, sekarang tidak. Dulu saya terus ceritanya dulu, terus sekarang tidak. Tapi Dismas tidak, perhatikan di sini. Kan tadi ngolok-ngolok. 6 jam kemudian menjelang kematiannya, dia percaya Yesus dengan luar biasa. Jika engkau datang sebagai raja, perhatikan, ini luar biasa. Ingatlah akan daku waktu engkau datang sebagai raja. Ini perubahan. Apa yang membuat dia berubah? Kenapa kita tidak berubah? Saya perhatikan, penyaliban peristiwa salib ini, ketika dia penyelamatan, kita belajar kepada kita. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Apa yang membuat Dismas berubah? Yang pertama, Dismas mendengarkan kata-kata pengampunan yang diberikan Yesus. Dia tentu awalnya dendam, dulu awalnya jengkel, dulu awalnya ketawa. Apalagi Yesus, ada yang ketawa di balik orang yang nonton penyaliban. Siapa? Barabas. Dia ketawa, "Ori, aku bebas." Ya, kayak sekarang orang mulai deg-degan kan? Kenapa? 30.000 narapidana tahanan dikeluarkan. Iya kan? Kenapa? Akan orang boleh ketakutan. Kenapa? Karena memberi makan 30.000 itu berat banget tuh, pagi, siang, sore. Tapi dilepaskan, ini ada yang ketakutan. Saudara perhatikan. Lalu yang kedua, kenapa tadi katakan Dismas kan iman datang dari pendengaran? Yang kedua, Dismas membaca tulisan di kayu salib. Ada tulisan apa di situ? Indri. Yang menulis siapa? Pilatus. Yesus Nazaret Rex, kemudian Yahudi. Kenapa? Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi perhatikan di situ. Dismas melihat tulisan itu. Yesus tidak pernah memproklamirkan dia raja, tapi orang yang mengakui. Jadi kadang-kadang kita belajar di sini, sesuatu yang dianggap orang lain salah untuk kita, seringkali Tuhan pakai itu menjadi jalan yang benar untuk Tuhan menyatakan kuasanya, untuk Tuhan memberikan perlindungannya, untuk Tuhan menyatakan kebaikannya. Seringkali apa yang kok begini, tapi di belakangnya, oh ternyata begitu rencana Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman Dismas bertumbuh pesat hanya dalam waktu beberapa jam saja. Dan Lukas di sini perhatikan, Lukas pasal 23. Apa yang dilakukan oleh Dismas, kenapa dia berubah total dalam beberapa jam? Bukan hanya karena dia mendengar pengakuan bahwa Yesus mengampuni, lalu melihat tulisan saja. Ternyata yang dilakukan oleh oleh Dismas, yang pertama, dia mengakui dosa-dosanya. Dia jujur, kita ini orang berdosa. Belum lagi kalau kita sekarang kan merasa diri benar, maka saya yang paling benar. Bukan kita merasa berdosa. Peristiwa penyaliban ini, Jumat Agung, kita mau belajar introspeksi. Kalau kita ini ada hari ini, kalau kita ini bisa memuji Tuhan, kita akan menikmati perjamuan kudus setelah ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mengakui Yesus adalah juru selamat. Perhatikan, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Kenapa? Karena dia tahu, sadar betul, dia butuh. Hidup di dunia ini tidak terbatas. Dismas ada kesempatan, kita kesempatannya lebih banyak. Dismas hanya ditentukan jam karena dia tergantung. Mari kita mau belajar. Lalu yang ketiga, mengaku keilahian Yesus. Yang keempat, mengakui Yesus sebagai raja. Yang kelima, mengakui Yesus tanpa dosa dan celah. Dan yang terakhir, menerima janji hidup yang kekal. Ketika akhirnya Dismas mati, pasti dia mati sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kematian yang baik bukan hanya mati karena semua orang pasti mati, tapi ada kematian yang baik yang seturut dengan standar firman Tuhan. Dan kematian sebagai perjuangan harus sampai garis akhir. Jangan dulu sampai akhir, lalu memelihara iman. Ada dua syarat untuk pertandingan yang baik, harus sampai akhir dan memelihara iman. Saudara yang dikasih dengan Tuhan, banyak orang dalam pertumbuhannya tidak selalu tergantung dari orang Kristen. Ada orang yang imannya hilang, akhirnya juga murtad. Ada orang yang imannya makin melemah. Ada orang yang imannya stagnan gitu saja.
Ada orang yang imannya semakin kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Pertumbuhan iman tidak bisa 100 kali lipat. Sebagaimana benih yang ditabur, Alkitab bilang ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu perlu pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus sedang menegaskan ada hidup setelah kematian. Pandangan yang ada di dunia, mati ya sudah, ya perkara seperti binatang. Memang ada hidup setelah mati, tapi tergantung nanti karmanya. Kalau karmanya baik, ya akan lahir jadi manusia. Kalau karmanya jelek, ya akan lahir lagi reinkarnasi. Ada begitu banyak pandangan-pandangan. Tapi pandangan kita ketika kita menikmati peristiwa Jumat Agung ini, Yesus mengajarkan bahwa tentang hidup setelah kematian itu sangat berbeda dengan pandangan dunia. Kepada Dismas, Yesus berkata dengan tegas, hari ini engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam Paradiso. Itu paradiso, tulis bahasa Yunaninya, paradiso. Paradiso itu artinya taman tempat raja menyambut tamu-tamu. Jadi bukan hanya pakai tari gambyong, tapi pakai ada taman yang indah. Ya, bukan taman dari imitasi, taman yang indah untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Jadi ketika kita mati nanti dan tetap ada di dalam Tuhan, kita menerima Yesus, kematian kita disambut di mana? Di pintu gerbang paradis, di pintu gerbang Firdaus, tempat menyambut tamu-tamu raja. Dua pengajaran hari ini yang kita belajar dari 7 kata-kata Yesus, kita ambil 2. Yang pertama kata-kata pengampunan, Yesus mempraktekkan apa yang Ia ajarkan. Yang kedua, Yesus mengambil tempat sebagai manusia. Yesus memberikan pengampunan dosa untuk menjangkau semua lapisan yang tidak layak untuk menerimanya. Yang kedua, kata-kata keselamatan. Yesus sedang menunjukkan keselamatan hanya karena anugerah. Tuhan katakan upah dosa itu maut, tapi kasih karunia, anugerah yang menyelamatkan. Yang kedua, pertumbuhan rohani bisa terjadi dalam waktu cepat. Dan yang ketiga, Yesus tegaskan ada hidup setelah kematian. Nah saudara, mari kita akan sama-sama nanti mengangkat pujian. Saya tidak akan menutup dengan doa berkat, sebab nanti akan ada kunjungan ke kelompok-kelompok keluarga untuk menikmati perjamuan kudus. Lalu kemudian doa berkat di situ, dan kita akan sama-sama mengangkat pujian. Anugerah heran sungguh indah. Haleluya. Anugerah heran sungguh indah. Selamatkan orang dosa. Damai sejahtera. Kami mau belajar untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Kami mau belajar untuk memiliki kepastian iman, keselamatan, akan kehidupan yang kekal. Dan biarlah ini nyata di dalam hidup kami menghadapi kondisi yang hari-hari ini terjadi. Kami tetap percaya Yesus yang sudah mati adalah Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang memberikan segalanya bagi kami. Maka kami percaya akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah heran sungguh indah. Selamatkan orang dosa. Hilang
bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati lingkungan di mana kami berada, memberkati umat Tuhan, memberkati seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, Jehovah Shalom, atas bangsa ini. Ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kesejahteraan yang terjadi, ada pemulihan yang luar biasa atas bangsa ini. Terima kasih memberkati seluruh keluarga besar yang hari ini boleh menikmati siaran ini Tuhan. Engkau memberkati dalam keadaan apapun yang mereka sedang hadapi hari ini. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah